Baik saudara, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Dan kembali pada malam hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Roy. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat petang. Terima kasih Bapak Handi dan juga semua saudara, selamat petang. Para kekasih, kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, kesempatan yang Kau berikan kepada kami setelah 2 minggu kami tidak berjumpa, maka pada petang hari ini Tuhan kami datang kembali di dalam Bible Study. Biarlah Tuhan memberikan motivasi dan tekad kepada kami bahwa semua kami bisa dipakai, semua kami bisa berhasil, baik dalam mata pencaharian maupun teristimewa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apapun yang ada di tangan kami akan membawa hasil. Tangan kami adalah tangan emas dan bukan tangan biasa. Terima kasih Bapa, Engkau akan memberkati semuanya, dan biar Allah Roh Kudus menjelaskan dan menerangi kami semuanya. Segala bentuk pekerjaan kuasa gelapan, kurang percaya, dan gangguan pada transmisi internet kami dan segala gangguan yang lain, kami patahkan dalam nama Yesus, dan darah Yesus melingkupi kami semuanya. Kami akan memulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita masuk pada bagian yang ke-32, 32, dan kita minta supaya Tuhan memberikan penjelasan pada bagian terakhir. Saya ingatkan nomor 8, 9, dan 10 dari 3 tekad terakhir ini. Tekad 8, tekad 9, tekad 10 ini adalah goal, ya, sasaran, target yang Tuhan ingin kita mencapainya. Saudara, hidup ini tidak selalu berhasil. Ya, saudara, kita mengakuinya. Kadang-kadang kita tidak bisa mencapai target kita, baik target di dalam waktu, target di dalam kuantitas, jumlah umpamanya nominal rupiah. Kita seringkali orang yang berdagang, saudara yang berjualan, tidak bisa mencapai, saudara. Apalagi target kualitas, saudara. Di atas semua itu yang paling dicari oleh manusia hidup adalah kualitas, karena kualitas inilah yang bisa memberikan kepuasan. Ya saudara, kalau tidak ada kualitas, umpamanya uang banyak, tetapi kualitasnya jelek. Contoh, itu uang hasil korupsi, uang hasil perampokan, uang hasil ya hal-hal yang tidak baik. Maka tidak mungkin di dalam batin seseorang tersebut yang membuat dia kaya raya, saudara, dia bisa puas? Tidak. Dia membohongi diri sendiri. Itu sebab dia perlu minuman keras, dia perlu ke bar, night club, dia perlu ke ini itu segala macam. Saudara, kenapa? Karena dia tidak punya kualitas hidup yang baik. Dan dia ingin mencari sesuatu yang dia tidak bakal terima. Tetapi dia sambil menutupi segala ketidakpuasannya. Dengan dia merasa, aku puas deh. Sudah pulang dari rumah tempat sana, aku puas. Dari setelah main-main sana, aku puas. Itu semua penipuan saja. Hasil dia dapat dari penipuan, dia menikmati penipuan, dan besok dia mati masuk dalam penipuan yang besar, yaitu neraka. Ya saudara, itu sebab kualitas hidup ini penting sekali. Jadi kita harus mengutamakan, baik saudara sebagai full-timer pekerjaan Tuhan, maupun juga sebagai part-timer yang lebih ada kemungkinan untuk terjebak di dalam kamuflase kepuasan. Kamuflase adalah masker, topeng, ya, adalah sesuatu untuk menghilangkan jejak saja, kamuflase saja. Kita memoles diri kita dalam kepuasan yang duniawi. Itu sebab 10 tekad ini harus kita pelajari supaya ini menjadi suatu kenyataan. Kalau ini menjadi kenyataan di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, dalam jemaat kita, saudara, maka itu akan terjadi pelipat gandaan, ya, multiplication. Nah, multiplication inilah yang kita harapkan, yang Tuhan harapkan, yaitu dari satu orang saksi Kristus, yaitu saya, yaitu saudara, bisa menjadi banyak saksi Kristus. Ya, ini melipat gandakan. Sehingga kalau saya sendiri
Hasilnya cuma sedikit. Saya hanya bisa meyakinkan sedikit orang. Saudara sendirian satu orang cuma bisa meyakinkan sedikit orang. Tapi kalau kita semua ini menjadi saksi Kristus, kita meyakinkan banyak sekali orang. Ya, para kekasih, itu sebab 10 tekad ini mengarah kepada kualitas hidup dan kualitas pendapatan. Ya, saudara. Itu sebab saya ingin supaya kita semua faham akan hal ini, dan ayatnya kita sudah faham, Yosua 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Para kekasih, saya sampaikan tekad 1 sampai tekad yang ke-7, ini membangun kemampuan rohani dan mentalitas. Ini adalah fondamennya. Bayangin kalau satu bangunan itu fondasinya sampai lapis 7. Wah, itu hebat sekali. Ya, saudara. Kita kalau membaca dalam kitab Wahyu, Yerusalem baru itu fondamennya 7 lapis. 7 batu-batu permata. Ya, saudara. Dan itu hebat. Makanya kemuliaan Allah yang penuh dan sempurna ada pada Yerusalem baru yang akan kita masuki pada waktunya Tuhan. Ya. Nah, kemudian dari Filipi 4 ayat 8 sampai 9, Rasul Paulus menganjurkan, pikirkan saja yang baik dan lakukan semua yang telah Anda pelajari. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, saudara. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa memasuki tekad 8, 9, dan 10. Dan ini maksud Tuhan. Para kekasih, 3 episode yang terakhir ini dari 10 tekad peraih sukses. 1, paling bawah. Anda bisa melakukannya. Ya, sudah kita lewati. Kita sedang ada nomor 9 ini. Anda diciptakan untuk memiliki. Dan nanti pada akhirnya, nomor 10, tekad ke-10, Anda adalah duta besarnya Kristus. Ya, mungkin saya masih akan melihat sedikit angka 8, ya, tekad yang ke-8 sebelum memasuki tekad yang ke-9. Saudara, pada tekad nomor 9, ya, kita sudah masuk nomor 9 ini. Anda diciptakan untuk memiliki. Memiliki apa? Singkatnya, kesimpulannya saya sampaikan lebih dulu. Kebenaran Allah. Saudara. Terus kebenaran Allah ini adalah suatu tujuan dari kehidupan, suatu tujuan pencapaian. Ya, saudara. Tujuan pencapaian. Ya, satu achievement yang ilahi. Yang manusia duniawi tidak akan mungkin bisa. Tetapi manusia rohani seperti Anda dan saya, kita harus bisa mencapai, memiliki kebenaran Allah. Ya, dan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, mari kita akan membacanya dari Alkitab kita. 2 Korintus 5 ayat 21, seorang saudara tolong membacakan. 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Dia, yaitu Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Saudara, jadi kita tidak lagi menanggung dosa, ya. Tetapi supaya kita dibenarkan. Lawan kata dari dosa adalah kudus. Ya, dosa adalah salah, lawan kata salah adalah benar. Jadi Yesus menanggung semua dosa dan kesalahan supaya kita kudus dan benar. Ya, sehingga kebenaran Allah bisa kita terima gratis, mudah. Saudara, orang yang percaya kepada Kristus, dia bisa memiliki dan mewarisi kebenaran Allah. Nah, inilah artinya Anda diciptakan untuk memiliki. Setelah kebenaran ada, ingat Matius 6 ayat 33, ya. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, carilah dulu kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Jadi
Nomor 9, tekad memiliki kebenaran Allah berarti memiliki semua pertambahan. Semua pertambahan dari Tuhan secara fisik, secara jasmania, secara finansial, keuangan, secara kepuasan hidup. Ya, saudara. Nah, itu bisa kita dapat, kita bisa miliki bila kita memiliki kebenaran Allah. Ya, saudara. Jadi kebenaran Allah ini adalah sesuatu kunci. Nah, pada akhir dari khotbah saya sebentar, kita akan melihat tentang kunci. Ya, saudara, dan kunci ini penting sekali. Kita mau memasuki rumah, kita mau membuka sesuatu, ya mungkin saudara punya lemari besi, ya. Nah, saudara membutuhkan kunci. Saudara mempunyai kode-kodenya. Ya, saudara. Setidaknya rumah pasti mempunyai kunci. Nah, inilah kebenaran, ya, saudara. Saya perlu mencantumkan di sini dalam naskah terjemahan bahasa Inggris. For he, maksudnya God, ya, made him, membuat dia, yaitu Yesus, yang tidak, ya, who knew no sin, yang tidak mengenal dosa, ya, to be sin for us, menjadi dosa karena kita, that we might become the righteousness of God in him. Supaya kita boleh menjadi kebenaran Allah di dalam dia, di dalam Yesus. Wow, Allah di dalam Yesus. Kebenaran Allah di dalam Yesus. Ya, ayat ini mempermudah semua. Ayat ini ada jalan pintas. Ya, saudara, ini adalah potong jalan, potong kompas. Kita bagaimana orang berdosa, manusia lemah, kurang mengerti firman, bisa hidup suci, bisa hidup benar dari mana? Ya kan tidak mungkin, saudara. Ya, tidak mungkin. Itu sebab perlu ada yang sudah jadi kebenaran dikasih kepada saya. Dikasih sama saudara. Sehingga kita bisa hidup benar, saudara. Ya, ini istilahnya adalah pada zaman modern ini plug and play. Tinggal pasang, main. Ya, itu anak-anak yang main game demikian, ya. Kapsulnya dipasang, ataupun apa itu dia punya application, dia punya gamenya dipasang, apa itu namanya? CD, cartridge-nya ya. Cartridge-nya atau CD-nya dipasang, plug, langsung play. Ya, saudara. Kalau sudah selesai, dia mau ganti yang lain, diambil. Dia punya kaset, dia punya itu diambil, sudah selesai. Ganti lagi yang lain. Nah, saudara, demikianlah. Ayat ini menunjukkan bahwa cintanya Tuhan itu bukan hanya mewariskan sorga dengan kematiannya, sehingga kita bisa mendapat sorga kalau kita mati. Tetapi semasa kita hidup, kita boleh merasakan sorga turun dalam hidup kita. Ya, ada kepuasan dalam hidup ini, ada jaminan, dan ada sesuatu kemuliaan dari Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Amin. Itu sebab para kekasih perhatikan, ya, karena dia, for he made him who knew no sin. Tuhan Allah membuat Yesus yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal dosa, Allah Bapa yang membuat Tuhan Yesus, putranya yang tunggal, yang tidak berdosa, yang imakulata, menjadi berdosa karena kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi kebenaran di dalam Yesus. Itu luar biasa. Jadi sorga ini seluruhnya, ya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, itu bekerja demi saya, demi saudara pribadi. Sehingga kita boleh memiliki. Kalau Tuhan sudah berkorban begitu rupa, kita masih miskin anugerah, kita masih lemah, dan kita tidak mempunyai karakter Kristus, memang kita yang kelewatan. Ya, saudara. Karena apa? Karena kita sudah terima begitu banyak dari Tuhan. Ya, dan inilah yang menjadi kehendak Allah supaya saya dan Anda bisa menjadi jelas. Ya. Kemarin saya sampaikan mengenai soal masterpiece. Ya. Sebenarnya Allah ciptakan kita seperti dan sebagai apa? Seperti dan sebagai apa? Sebagai God's masterpiece.
sebagai adikarya Allah. Ya, saudara, adikarya Allah. Kemarin saya sudah menjelaskan sedikit ya tentang masterpiece, tentang adikarya. Terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Ya, saudara, tidak usah dibaca, tapi saudara baca lagi di rumah nanti. Tetapi ayat 10 penerangannya adalah, yaitu supaya saya dan saudara ini menjadi ciptaan Dia. Menjadi sesuatu yang menjadi kebanggaan dari Tuhan. Ya, saudara, saya memberi contoh pada 2 minggu yang lalu tentang Salvator Mundi, lukisan dari Leonardo da Vinci, ya, saudara, yang sangat terkenal pada saudara melihat ya, sangat sederhana tetapi memang halus. Saya tidak bisa menilai, hanya seorang pelukis yang senior, pelukis yang bagus saja bisa menilai ini bagus apa enggak. Ya, saya ya cuma bilang ini bagus karena harganya, ya. Jadi karena harganya saya bilang bagus. Padahal saya tidak tahu persisnya gimana, seninya saya tidak mengenal. Ya. Nah, tetapi seorang seniman yang senior, yang ahli, ya saudara, atau kolektor yang ahli, pasti kolektor akan tahu, wah ini tidak main-main ini. Ini harganya mahal sekali. Dan ketika dia, ya saudara, pada Desember 2017, dilelang di Balai Lelang Christie di New York, balai lelang terbesar di dunia dari Christie. Christie mempunyai beberapa balai lelang, yang paling dekat dengan kita di Singapura juga ada, tapi kecil saya lihat. Nah, saudara, ini Christie di New York ini yang terbesar. Dan karya-karya dari seluruh dunia yang hanya top saja boleh dilelang di sana. Yang tidak top tidak boleh. Nah, pada tahun 17 ini, Pangeran Muhammad bin Salman sekarang menjadi Raja Arab Saudi, menggantikan ayahandanya yang sudah almarhum. Nah, Muhammad bin Salman yang membeli, seorang Muslim, membeli karya tentang juru selamat dunia, ya, dari orang Kristen. Berarti secara pribadi dia mengeluarkan uang 6 triliun, saudara. 450,3 juta US dollar itu 6 triliun. Wow, ya saya yakin gak ada di antara kita yang sudah pernah lihat uang 1 triliun kayak apa. Ya, tidak ada. Nah, ini 6 triliun. Seorang Muslim yang membeli. Berarti apa? Berarti dia mengakui bahwa ada Salvator Mundi, juru selamat dunia. Ya, saudara. Padahal ini lukisan hanya pada kanvas luas 66 cm kali 45 cm saja, kecil ya. Tetapi harganya 6 triliun. Nah, inilah masterpiece dari Leonardo da Vinci. Dia melukis semua yang lain juga, dia punya puluhan yang lain yang top. Tetapi inilah masterpiece. Gak ada yang bisa ngelawan satu ini. Dari semua lukisan Da Vinci. Ya saudara, nah ini contohnya tentang masterpiece. Saya dan Anda dalam pelajaran ini, kita adalah masterpiece dari Kristus. Menurut Efesus 2 ayat yang ke-10. Ya saudara, baik saya akan jelaskan, saya akan bacakan supaya kita teringat kembali ya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kita ini buatan Allah. We are the masterpiece of God. Nah, ini dalam teks bahasa Inggrisnya. Kita adalah, Indonesia hanya bilang kita buatan Allah. Ya. Coba tolong ambilkan Alkitab baru. Coba saya lihat dari terjemahan edisi kedua, terjemahan Alkitab baru ya. Apa dia bilang? Efesus 2 ayat yang ke-10.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wah, sama plek nih, ya. Persis plek, kata bahasa Jawa. Jadi gak ada perubahan. Nah, sayang ya, sebetulnya adalah masterpiece. Kita ini masterpiece Allah harusnya. Ya, sudah tidak apa-apa ya. Nah, jadi di sini saya menunjukkan kita bisa memiliki karena kita punya kebenaran. Ya. Dan kalau kita memiliki kebenaran, maka kita ini memiliki semua akan ditambahkan kepada kita. Amin. Nah, orang yang memiliki kebenaran, dia adalah masterpiece. Efesus 2 ayat yang ke-10 dalam Alkitab bahasa Inggris. Ya, para kekasih. Nah, jadi kita harus punya added value ataupun nilai tambah. Ya, nilai tambah ini dalam bahasa Greka dipakai kata poima. Poima adalah workmanship. Workmanship adalah sesuatu keahlian. Jadi apa kelebihan kita sebagai orang yang memiliki kebenaran? Kita harus mempunyai keahlian. Keahlian apa? Tentang kebenaran, saudara. Karena jemaat ataupun juga orang Kristen biasa tidak mempunyai tentang keahlian ini. Workmanship ini tidak punya. Tapi kita seorang hamba Tuhan, seorang yang mempunyai, kita diciptakan untuk memiliki, kita diciptakan sebagai masterpiece, maka kita harus memiliki poima, yaitu workmanship. Ketelatenan, ketelitian, ya, dan sesuatu usaha untuk menghasilkan yang terbaik. Nah, itu workmanship, ya, saudara ya. Contohnya tadi itu, masterpiece tadi itu. Leonardo, dia melukis, dia membuat patung puluhan. Dan semuanya mahal-mahal. Tapi satu inilah masterpiece-nya. Nah, saudara, kemarin saya menjelaskan sedikit. Masterpiece akan dipercaya banyak. Ya, kenapa? Karena masterpiece adalah satu orang dengan dua kapasitas. Satu kapasitas ilahi, dua kapasitas jasmani. Jadi manusia milik Kristus, ya, yang disebutkan tadi, para masterpiece, ya, itu harus mempunyai dua kapasitas. Kapasitas ilahi di bidang rohani harus mumpuni, punya kuasa, punya urapan Roh Kudus. Saudara berani menengking setan, berani menumpangkan tangan dan mendoakan orang sakit, berani untuk menjadi penyemangat orang-orang yang ngelokro hidupnya, yang downhearted. Itu kemampuan ilahi. Saudara, tidak semua orang punya. Tapi nomor 9 ini tekadnya, kita memiliki kapasitas ilahi. Kita memiliki, kita diciptakan untuk memiliki kapasitas ilahi. Selain kapasitas jasmani. Jadi, para kekasih, sekarang mulai berpraktek untuk berani bertindak dengan iman. Kalau ada orang sakit, tidak usah tunggu pendeta untuk mendoakan. Tetapi siapapun kita harus berani menumpangkan tangan di dalam nama Yesus, mengoles dahinya dengan minyak, dan menyembuhkan orang sakit ini. Amin. Nah, ini kita harus bertindak. Ada kapasitas ilahi. Di mana ada orang ketakutan, rumahnya ada kemasukan setan, atau orang yang dirasuk setan, jangan tunggu pendeta. Semua jemaat harus diajari berani untuk menengking setan. Nah, itu mempunyai, kita diciptakan untuk memiliki apa? Memiliki kemampuan ilahi. Ya, saudara. 1 Korintus 3 ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaannya masing-masing orang akan diuji dengan api. Ya, ini saya langsung terjemahkan dari
International Standard Version dari Alkitab bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, sebab ia akan nampak dengan api. Artinya diuji dengan api. Sebagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji dengan api. Keluaran 31 ayat yang ketiga. Ya, saudara, saya memetik perintah Tuhan memilih, ya, Aholiab dan Besaliel, dua tukang emas, termasuk tukang perak, sekaligus merangkap pemahat. Ya. Alkitab menyebutkan, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala pekerjaan. Ya, saudara, maka inilah seorang masterpiece, dipercayai banyak, ya, dipercayai banyak untuk berkarya. Kalau karyanya diuji dengan api, akan keluar seperti emas. Ini. Kemudian Keluaran 31 ayat yang ketiga, dia mempunyai keistimewaan, yaitu keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala pekerjaan. Nah, seorang hamba Tuhan, para kekasih, saya belum mencapainya, tapi saya berusaha untuk saya mempunyai 4 kecakapan ini. Kecakapan pertama, keahlian. Kecakapan kedua, pengertian. Kecakapan ketiga, pengetahuan. Kecakapan keempat, workmanship atau poima. Saudara. Nah, kalau seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin, dia mempunyai 4 kecakapan ini. Ya, saudara. 3 ini dalam bentuk kata-kata. Ya, dalam Alkitab bahasa Inggris disebutkan sebagai the words of wisdom. Perkataan hikmat. The words of knowledge, perkataan pengetahuan. Dan yang ketiga, the words of understanding, perkataan pengertian. Dan yang keempat, workmanship, yaitu keahlian di dalam semua pekerjaan. Saudara, jadi apa maksudnya? Maksudnya, menjadi hamba Tuhan tidak boleh serampangan. Oh, asal aku khotbah. Oh, asal aku melayani baptisan, asal aku mendoakan orang, atau asal aku memimpin puji-pujian, bermain musik, asal. Itu nggak boleh. Itu adalah kelas rendah. Seorang yang mau dipakai Tuhan harus mempunyai ketelitian. Ya, saudara. Dia harus mempunyai prudence. Dia harus mempunyai menjadi seorang yang teliti dan hati-hati dan menghasilkan yang bagus. Ya, saudara, harus menghasilkan sesuatu yang mendekati sempurna, yang korek. Tidak boleh kerja asal-asalan. Satu contoh, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak menjahitkan baju ataupun rok atau blus kepada penjahit, ya, pasti sudah tahulah di kota itu mana penjahit yang bagus. Ya, dan harganya pasti mahal, ongkosnya pasti mahal. Udah nggak usah tanya lah soal itu pasti. Kenapa? Karena dia cermat, hati-hati, ya saudara. Bikinnya juga halus, jahitannya juga bagus, potongannya persis. Ya, ongkosnya mahal. Tetapi di seluruh kota banyak tersebar ratusan penjahit yang lain. Baik untuk laki, untuk perempuan. Ratusan penjahit. Para kekasih. Tetapi yang asal bisa dipakai untuk menutup tubuh. Ya saudara, nanti hasilnya yang satu di pundak sini naik ke atas, yang pundak sini ke bawah. Ya sudahlah, no problem. Mau namanya aku bayarnya cuma murah kok. Nah, jadi itu semua bisa dinilai dari hasil kerjaan, para kekasih. Seorang melayani Tuhan tidak bisa begitu. Harus mendekati sempurna, harus korek, saudara. Nah, itu harus benar. Jadi betul-betul kita memperhitungkan dengan hikmat, ya. Itu sebab firman melengkapi kita. Ada firman hikmat, ada firman pengetahuan, ada firman pengertian. Ya, saudara,
Itulah yang kita harus minta. Saya belum mendapat, saya minta kepada Tuhan. Supaya saya diperkenan mempunyainya. Saudara, karena itu merupakan kasanah, perbendaharaan dari rumah Allah. Pekerjaan Allah akan mulia, tergantung daripada apakah kita punya 4 unsur ini apa tidak. Kalau kita punya 4 unsur ini, maka kita akan bisa. Ya. Tapi kalau tidak, maka tidak akan bisa. Kita tidak akan bisa berhasil. Kalau kita tidak berhasil di mata Tuhan, maka jangan heran kalau kita merasa kurang puas. Kan kita tulus ya sama diri sendiri, kita tidak bisa bohong. Itu sebab seringkali kita merasa kita kurang puas dalam pelayanan. Gimana bisa puas? Yaitu kalau kita berusaha keras untuk kita mempunyai poima, workmanship, supaya kita menghasilkan sesuatu pekerjaan, sesuatu karya, sesuatu pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Itu sebab saya beberapa kali menganjurkan para kekasih sebagai rekan pekerja Tuhan, sama-sama rekan, maka saya menganjurkan untuk menyiapkan firman itu tidak secepat kilat. Saya kan kemarin saya sudah pernah saksi, saya pernah menceritakan, saya dulu gampang ya, mendadak sontak khotbah bisa. Bisa, saya yakin saudara juga bisa. Tetapi tidak berkenan kepada Tuhan. Kecuali kita kepepet harus berkhotbah. Satu kali saya dan Ibu Gembala diundang satu orang hamba Tuhan senior di Jakarta. Pada hari biasa itu saudara, hari apa ya? Pokoknya bukan hari kebaktian. Nah, kami terbang dari Jogja di airport Jakarta dijemput, ya saudara, dan kami dibawa ke satu kota di Jawa Barat. Dari airport itu langsung kita makan siang dan dibawa ke satu kota. Saudara, ternyata saya itu diuji. Ya. Saya sampai pucat, Ibu Gembala juga, istri saya juga pucat sekali. Tidak bawa Alkitab. Ya. Kita hanya mau semalam saja di Jakarta, besok pulang. Jadi begitu sampai di airport, kita dibawa ke sana. Saudara, sore sampai di sana, di satu gedung pertemuan itu sudah ada 500 orang. Dan saya dipinjami Alkitab, saya diminta khotbah. Saudara bisa bayangkan, saya entah apa maksudnya untuk menguji saya atau bagaimana, tetapi saya tidak bisa mundur dong, ya. Itu tidak ada cara untuk saya mengatakan tidak bisa. Saya dipinjami Alkitab, saya suruh berkhotbah. Nah, kalau keadaannya sedemikian, maka saya dan Anda harus minta pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Ya. Sehingga otomatis saya dengan pakaian apa adanya, saya mulai setelah puji-pujian, saya naik ke atas, saya mulai menyampaikan firman. Dengan Alkitab pinjaman, bukan Alkitab saya. Saudara, kalau Alkitab saya banyak catatannya, ya. Mana yang ada garis merahnya, garis biru, ini semua Alkitab saya. Ini adalah karya dari istri saya, Pastor Sia ini. Ya, dia begitu rajin dan memberikan garis yang merah, mana yang biru mana, dan saya tinggal memberikan catatan di kiri kanannya. Ya, ini sudah sekian, nggak tahu sudah berapa tahun ini, sudah protol semua ini, preteli semua ini. Nah, sekarang tidak ada yang memberikan saya catatan-catatan lagi, ataupun garis-garis merah lagi pada Alkitab saya, ya ini saya pakai terus. Saudara, kalau pakai Alkitab saya, lebih mudah sekali. Tetapi ini saya dipinjami Alkitab baru. Ya, suruh berkhotbah di muka 500 orang yang sedang menunggu firman. Oke. Ya, dalam hati saya oke. You mengetes aku minta. Aku mengetes Roh Kudus untuk memberikan pengurapan kepadaku.
Saya berkhotbah. Dan saya adakan altar calling, maju ke depan. Banyak terjadi kelepasan, kesembuhan, mujizat. Saudara. Nah, saudara, jadi kalau saudara tidak dalam waktu kepepet, saya tidak dalam waktu kepepet, ya kita harus bertekun di dalam firman. Ya, sekarang menurut saya, untuk mempersiapkan firman, itu paling tidak harus 1-2 jam, bisa lebih. Supaya apa? Supaya itu mengendap pada diri sendiri. Ya, waktu itu banyak kita pakai untuk kita merenungkan, kita berkhotbah pada diri kita sendiri. Nah, setelah itu kalau kita khotbah sama orang lain, pasti bagus. Pasti berkenan. Karena itu sudah dikhotbahkan kepada diri kita sendiri. Jadi saudara, di sini kita harus mempunyai sesuatu workmanship. Unsur keempat. Unsur nomor 1, kata-kata hikmat. Nomor 2, kata-kata pengetahuan. Nomor 3, kata pengertian. Itu dari Roh Kudus. Tetapi menurut pengalaman saya, Roh Kudus tidak akan memberikan 3 karunia yang mulia ini. 3 karunia luar biasa ini. Kalau saya tidak menyiapkan yang nomor 4. Alias saya orangnya sembrono. Asal-asalan. Tidak ada poima. Tidak ada workmanship. 3 ini nggak ada pada saya. Tidak akan diberi kepada saya. Itu pengalaman saya. Sampai saya sadar. Kenapa ya? Aku menyampaikan firman Tuhan kok ampang. Kok tidak ada sesuatu dampak. Aku kok tidak puas sendiri. Kenapa? Saudara. Lalu saya mendapat rahasianya dari ayat-ayat ini. Karena saya tidak menjadi satu orang yang ingin perfect. Yang ingin supaya saya betul-betul memiliki workmanship. Poima. Nah, saya mencoba. Saya bertobat. Saya mencoba, saya ingin mempersembahkan hidup saya dan saya menyiapkan dengan baik. Lebih teliti, lebih cermat, lebih prudence. Ya saudara. Dan heran. Dari apa yang saya persiapkan, 3 karunia Allah. The words of wisdom, kata-kata hikmat. The words of knowledge, kata-kata pengetahuan. The words of understanding, kata-kata pengertian. Itu diberi langsung. Ketika saya bicara di depan jemaat, itu baru diberikan kepada saya. Ya, sudah tentu di persiapan juga sudah ada, tapi lebih dahsyat lagi ketika saya sedang menyampaikan firman. Baru Tuhan berkenan. Tapi coba nomor 4 ini wadahnya nggak ada. Workmanship tidak ada, poima tidak ada. Saudara, 3 karunia tidak diberikan pada saya. Setengah mati saya khotbah, keringat dingin. Saudara, itu sebab penting sekali untuk seseorang itu menyiapkan dirinya sebagai seorang yang poima. Sehingga dengan workmanship dia, ketelitian. Teliti itu tidak bisa sekaligus, saudara. Pengalaman saya, teliti itu harus selalu kita kerjakan. Supaya itu bisa betul-betul kita teliti. Nggak bisa seketika. Wah, ini sekarang saya mau teliti deh. Nggak bisa. Tapi dalam hidup sehari-hari kita apa? Itu kita harus teliti. Dilihat orang, tidak dilihat orang, no problem. Pokoknya kita harus teliti. Saudara. Nah, ini satu hal yang kita harus pelajari. Saya lihat ada kotoran jatuh di bawah. Nggak tahu siapa yang menjatuhkan. Ya, saya akan ambil, saya bawa ke tong sampah. Saudara. Itu satu tindakan disiplin. Untuk saya teliti. Belajar prudence. Dan hal-hal kecil yang lain, saudara. Hal-hal kecil yang lain. Itu harus belajar prudence. Supaya apa? Supaya Tuhan melihat bahwa wadahnya layak. Workmanship, poima ada. Sehingga Tuhan tinggal kasih 3 karunia tadi. Kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, dan kata-kata pengertian. Ya,
Para kekasih, itu sebab kita selalu membutuhkan hal itu di dalam pelayanan kita. Kata-kata hikmat, saya akan jelaskan sedikit. Kata-kata hikmat adalah apa yang Tuhan mau. Kita nggak pernah kepikir, tetapi Tuhan mau kita bicarakan. Nah, itu kata-kata hikmat. Tidak ada pada persiapan kita punya konsep, draft khotbah kita tidak ada. Tapi Tuhan kasih. Itu kata hikmat. 2, kata pengetahuan. Apa itu? Kata pengetahuan adalah yang bersangkutan dengan pengetahuan umum, scientific. Termasuk diantaranya ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu kedokteran, ilmu sains, fisika, kemudian ilmu sosial budaya, ya saudara. Bahkan sampai pada ilmu nuklir, atom. Nah, ilmu-ilmu pengetahuan. Makanya namanya kata-kata pengetahuan yang kita tidak tahu. Kita belum pernah pelajari. Bahkan kita belum pernah baca. Tetapi tiba-tiba Tuhan memberitahu kepada kita. Lantas begitu saja keluar dari mulut kita. Tentang pengetahuan alam. Tentang pengetahuan sains. Fisika umpamanya. Kedokteran umpamanya. Politik umpamanya. Padahal kita bukan orang yang cocok, kita tidak pernah belajar hal-hal tersebut. Itu satu karunia. Kalau saudara membaca ada 9 karunia roh. Nah, itu salah satunya. Kata-kata pengetahuan. Apa yang kita tidak tahu, dikasih tahu sama Tuhan. Juga dalam saat kita bertanya jawab, ya, Q&A, question and answers. Biasa seminar ataupun lokakarya, ataupun simposium, itu selalu ada masa yang kritis sekali bagi para pembicara, para narasumber, yaitu Q&A. Pertanyaan dan jawaban. Wah, kalau saudara menghadapi orang-orang, profesor, doktor, bagaimana saudara bisa menjawab dengan baik? Bagaimana saya bisa menjawab? Saudara, saya minta dong sama Tuhan. Tuhan beri kepada hamba kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, dan kata-kata pengertian. Saudara, itu saya sudah melatih diri saya sejak barangkali sudah 30 tahun yang lalu. Ini tidak mendadak sontak saya bisa cerita ini. Karena ini pengalaman, sebagian besar dari pengalaman pelayanan saya. 4 karunia ini. Saudara. Jadi kalau saya tidak tahu, langsung saya kontak sama Roh Kudus. Dalam hati saya minta supaya Roh Kudus memberikan jawaban kepada saya. Ya, saudara. Beberapa kali saya selalu mengalami dicobain, dites. Ya, saudara. Tetapi selalu saya lulus dalam testing mereka. Saudara, apa sebab? Karena saya, walaupun saya tidak mempunyai gelar teologi, ya saya mau cerita pada apa yang terjadi pada saya kira-kira 20 tahun yang lalu. Itu saya tidak ada gelar sama sekali, tidak ada gelar. STH pun saya tidak ada. Saudara, dan saya diundang pada satu seminar di Jogja, mendatangkan 3 pembicara dari Jakarta semua. Lalu saya dari Magelang, saya paling muda, dan paling tidak punya gelar, ya, di samping saya doktor PhD, pendeta Paul, sekarang sudah almarhum, kemudian Profesor Sahetapi di bidang hukum dari Jakarta, kemudian satu lagi dari Jakarta juga, seorang PhD juga, teolog. Dan saya ditampilkan di antara mereka 4 narasumber di dalam seminar dari pagi sampai malam. Saudara, panitia itu sudah tanya sama saya, ya ini sekedar kesaksian ya, untuk menguatkan kita bahwa seorang yang bodoh semacam Timothy Roy bisa dipakai oleh Tuhan. Panitia sudah menghubungi saya, dan saya bilang saya tidak punya gelar, cukup ditulis Pendeta Timothy Roy Kartiko. Tetapi rupanya mereka kurang pede.
narasumber yang lain ada 2 profesor dan 2 ini sudah PhD, ada 1 yang bukan profesor tapi PhD. Masa saya tidak ada gelar? Panitia mungkin malu hati dan di depan nama saya dikasih gelar IR, insinyur. Coba, ngawur kan? Ya. Saenake dewe. Kenapa? Karena mereka merasa, aduh gimana nanti yang lainnya nih bergelar semua. Nah ini Pak Timotinya nih nggak ada gelarnya. Nggak salah deh, nggak dosa deh kita kasih insinyur. Nah setelah selesai, saya kan kaget. Setelah selesai, saya baru pertanyakan. Bagaimana ini salah loh, ini nggak boleh loh, begini ini. Oh iya, maaf ini mungkin salah tulis ini mungkin. Ya begitu jawabannya. Saudara, tetapi semua pertanyaan yang sulit itu diserahkan kepada saya. Yang samping-samping saya, jawabannya tidak memuaskan. Moderator serahkan sama saya. Saudara, itu 20 tahun yang lalu. Saudara bisa bayangkan, kalau karunia roh itu tidak ada, habis saya. Khotbah sih saya masih bisa. Saya memberikan pelajaran bisa, seminar bisa. Pada bagian Q&A, nah inilah seorang pembicara itu dites di situ. Dan semua hadirin ini hampir semua teolog dan pendeta. Saudara bisa bayangkan. Saya memberikan kesaksian untuk menguatkan seorang yang tidak punya gelar sekalipun, no problem. Nggak ada apa-apanya. Yang penting itu adalah apa? Yang penting itu adalah kita sudah melatih workmanship. Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktu kita harus menyampaikan firman, kita tidak sanggup. Tuhan memberi 3 karunia ini kepada kita. Saudara, 3 karunia ini. Dan pada waktu itu juga ada beberapa orang-orang asing ya, saya lihat dari warna kulitnya bule ya. Kan banyak teolog di Jogja itu banyak teolog bule. Dari Korea juga. Nah, mereka bertanya dalam bahasa Inggris. Dan pada waktu itu bahasa Inggris saya itu juga belepotan deh. Ya, tidak lancar. Tapi Tuhan memberi kepada saya. Saya jawab juga dalam bahasa Inggris. Pertanyaan dalam bahasa Inggris, pembicara yang lain menjawab dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan dalam bahasa Inggris, saya jawab dalam bahasa Inggris sekarang. Saudara, apa sebab? Karena saya mempunyai 4 hal ini. Inilah yang Tuhan mau berikan kepada seseorang yang merasa tidak bisa. Yang bahkan untuk menutupi malu ditambahi 1 gelar yang ngawur. Saya sampai sekarang kalau ingat tuh masih ketawa sendiri. Heran pada panitia ini. Berani-beraninya. Saudara. Nah disinilah saya dan saudara harus tahu bahwa seorang itu tidak perlu menjadi orang yang pandai. Yang penting adalah seorang yang mempunyai workmanship untuk bisa dipercaya. Ini loh, Keluaran 31 ayat 3 ini. Kenapa Tuhan memilih Aholiab dan Besaliel? Lalu orang yang dia pilih ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Allah. Heran, tukang dipenuhi Roh Allah. Jadilah perlengkapan rumah Allah kemah sembayang atau tabernakel. Dahsyat sekali. Nah, itu sebab para kekasih kita harus berusaha. Apa yang kita bisa lakukan. Kita mulai sekarang, kita harus mulai menggali potensi kita. Aku harus jadi orang yang cermat, rajin, orang yang tidak bosanan. Nah ini sifat bosan, inilah musuh kita yang besar. Kita tidak boleh bosan. Kita harus selalu rajin. Kita harus selalu teliti, cermat. Saya suka kata prudence itu. Ya,
Nah, itu sebab para kekasih, Tuhan itu memberi bila kita minta. Tapi kalau kita minta tidak sungguh-sungguh, ya tidak dikasih. Kesungguhan kita adalah workmanship yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Bahwa hamba total, Tuhan melayani engkau ini total. Hamba ini walaupun sebagai sebagian waktu sebagai pebisnis, sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai educator, seorang guru atau dosen, tapi hamba ini total kepadamu. Nah, ini harus kasih tunjuk. Saudara, sehingga timbul iba, jatuh hati Tuhan. Dan saya menerima iba Tuhan. Saudara bisa menerima iba Tuhan. Dengan 3 karunia itu. The words of wisdom, knowledge, understanding. Maka kita akan bisa melengkapi tubuh Kristus, jemaat Tuhan. Dilengkapi juga, mereka mendapat firman, firman yang mantap, firman yang mendalam. Bukan firman yang ngambang. Saudara, itu tidak membuat mujizat. Tetapi firman yang betul-betul meresap dalam hati jiwa mereka. Sehingga sampai di rumah pun, besok sampai kapanpun, mereka tetap mengalami pekerjaan firman di dalam hidup mereka. Nah, ini gara-gara seorang hamba Tuhan yang mau membaktikan dirinya total. Saya belum mencapainya. Saya ingin mencapainya bersama dengan Anda. Dan saya yakin Tuhan akan membantu kita dalam semua kelemahan kita. Karena tidak ada manusia yang kuat, tidak ada manusia yang sempurna apalagi, tidak ada. Manusia yang korek pun cuma sedikit. Itu sebab satu-satunya yang kita bisa bikin hanya menjatuhkan hati Allah. Hanya membuat Tuhan iba kepada kita. Cuma itu. Supaya Dia berkenan untuk selalu memakai hidup kita. Yang percaya katakan amin. Para kekasih, saya akan tutup di sini. Ya. Seorang masterpiece harus punya master key. Ya, master key itu adalah kunci yang master. Umpamanya di hotel, satu hotel yang besar, ratusan kamar. Maka cukup manager and duty, yaitu manajer yang bertugas hari itu, cukup memegang satu kunci aja, saudara. Itu namanya master key. Dan juga ini sudah dijual umum, ya rumah-rumah kita juga bisa hanya punya satu kunci, kita bisa buka semua kamar, ya. Karena itu master key harus hati-hati, ya tidak boleh taruh geletak sembarangan begitu, tidak boleh karena dia sangat bernilai keselamatan harta pemilik kamar masing-masing, ya. Nah, seorang masterpiece harus punya master key. Apa master key-nya kita? Kita adalah masterpiece, kita harus punya master key. Master kita adalah kunci kerajaan sorga. Katakan bersama saya, kunci kerajaan sorga. Ya, ini. Jadi mungkin saudara berkata, wah ini hanya dipegang oleh Tuhan. Betul. Ya nanti kita akan lihat, tetapi kita juga dipercayai kunci kerajaan sorga, para kekasih. Ya, ini satu pelajaran penting sekali ini. Ya, agak dalam sedikit. Kita akan membuka dalam Matius 16 ayat yang ke-19. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Seorang saudara tolong bacakan. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Terima kasih Bapak Heri. Para kekasih, ini adalah sesuatu hal yang kelihatannya sepele ya. Tentang kunci kerajaan sorga. Nah, kunci kerajaan sorga ini, saudara, ini nomor 1, poin pertama, janji pemberian otoritas. Namanya kunci itu otoritas.
Ya, seseorang sudah membayar kira-kira 75% atau membayar 100% dari satu rumah yang dia beli di satu apartemen ataupun beli di satu perumahan, maka setelah dia lunas, dia diberi kunci. Kunci ini tanda bahwa dia sudah lunas dan dia berhak menempati rumah tersebut. Ya. Saya mau tanya, kenapa kok tidak kursi atau ranjang tempat tidur? Ya, atau barang-barang lain, tapi kunci yang kecil, kunci. Karena kunci ini maknanya dalam. Ya, yang pertama, pemberian otoritas. Tolong seorang saudara bacakan dari Yesaya 22 ayat 22. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-22 ayat 22. Ya, silakan. Yesaya pasal 22 ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Amin. Amin. Terima kasih, Saudari Novita. Nah, di sini disebutkan, saudara, bahwa aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Jadi kunci rumah Daud itu besar. Sehingga bukan ditaruh di telapak tangannya, tetapi ditaruh di bahunya. Disangga, karena besar. Saudara, ya ini contohnya nih gambar ini. Ya karena besar, ini bukan kunci sembarangan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Ya, saudara. Rumah Daud. Kunci rumah Daud. Ini satu kunci yang besar. Saudara, jadi ini adalah kunci yang berbeda dengan kunci yang kedua. Ya, saya akan menjelaskan sekaligus dua. Ya. Dua, otoritas mensyaratkan integritas. Saudara, jadi di sini kita melihat Yesaya 22 ayat 22 ini berbicara tentang Eliakim, bukan berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Bukan. Tetapi ini adalah kunci yang dipercayakan kepada seorang bendahara kerajaan yang bernama Eliakim. Ya, saudara. Dan kunci ini tidak main-main loh, saudara. Mirip dengan yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus. Yaitu, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi ini bukan kunci sembarangan, saudara. Ini kunci yang mirip dengan kuncinya Tuhan Yesus. Loh, kok dikasih pada seorang yang bernama Eliakim? Nah, di sini kita melihat bahwa Allah itu sangat-sangat memilih orang. Barang siapa orang yang dia pilih, akan diberikan otoritas yang besar kepada orang ini. Ya. Itu sebab usaha saya, usaha Anda adalah untuk menjadi orang pilihan Tuhan. Setuju demikian? Supaya apa? Supaya kepada kita dipercayai besar. Saudara, ya. Nah, nomor dua, mungkin tidak banyak saya akan jelaskan berhubung waktu. Ini sekedar sebagai penutup saja, ya saudara. Nah, di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9, para kekasih, kita melihat tentang kunci-kunci sorga, the keys of heaven. Matius 16 ayat 19 ada dua kunci sorga untuk mengikat dan melepas di bumi dan di sorga. Jadi, tadi yang kita sudah dengarkan, Matius 16 ayat 19, apa yang kamu ikat, ya, ada kunci untuk mengikat, akan terikat di sorga. Dua, apa yang kamu lepas, kunci untuk melepas di bumi akan terlepas di sorga. Nah, itu sebab saya tuliskan, so be wise and have integrity. Integrity ini penting sekali.
supaya kita tidak melepasi orang-orang. Ya, karena dia berbuat jahat sama kita, lalu kita berdoa, Tuhan, Engkau hukum dia di dalam api neraka. Itu tidak boleh. Ya, kita harus wise. Itu kita punya hak. Kita punya hak melepas dia dari sorga. Kalau kita lepas dia dari sorga, dia masuk neraka. Itu sebab kita harus bijaksana. Dengan dua kunci ini. Ada kunci untuk mengikat, ada kunci untuk melepas. Itu sebab dinamakan the keys of heaven. Ya, the keys of heaven. Matius 16:19. Kunci-kunci sorga. Ini jamak pakai S. Bukan the key of heaven. Cuma satu. Tapi the keys of heaven. Ya, saudara. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Inilah yang saya maksud dengan yang dipegang oleh Tuhan Yesus. Mari kita akan mendengar Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Seorang saudara tolong bacakan. Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Terima kasih Pak Sukardi. Para kekasih, di sini kita membaca malaikat jemaat di Philadelphia mengatakan, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Ya. Dan tadi Yesaya 22 ayat 22, kunci rumah Daud. Sama kan? Nah, tetapi saudara, orangnya yang megang kok bisa dua? Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8, Yesus yang memegang. Kalau dia menutup, tidak ada yang bisa buka. Kalau dia membuka, tidak ada yang bisa menutup. Yesaya 22 ayat 22, Eliakim yang membuka, yang memegang itu kunci Daud. Sehingga kalau Eliakim membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Eliakim menutup, tidak ada yang bisa membuka. Loh, kok mirip kuasanya? Nah, saudara harus tahu ya rahasia ini. Jadi kunci-kunci kerajaan sorga, jamak plural, ya, kunci-kunci. Bukan cuma satu kunci, saudara. Jadi kita harus memiliki di dalam hidup ini, saudara, kunci-kunci kerajaan sorga. Nah, ada kunci yang tidak usah dipakai. Jangan melepas seseorang di dalam dunia ini. Seperti karena kita jengkel, kamu jahat sama aku, ya, kamu masuk neraka, kamu tidak ada sorga bagi kamu. Kita mengutuki, kasarnya kita mengutukin orang. Saudara, itu tidak boleh. Walaupun saudara bisa, ya, karena itu adalah merupakan sesuatu yang menjadi otoritas. Tetapi otoritas belum tentu mandatory. Ya, authority not always mandatory. Jadi mempunyai otoritas tidak selalu harus. Mandatory itu sesuatu yang harus. Tidak. Ya saudara, kita boleh pakai, kita boleh tidak pakai. Pakai saja yang benar. Membuka, ya, kerajaan sorga. Dengan cara apa? Mengikatnya di dunia ini. Maka dia akan terikat sampai ke sorga. Amin. Jangan kita lepas di dunia. Kalau kita lepas di dunia, dia terlepas di sorga. Saudara. Ya, jadi ini pelajaran yang lebih dalam. Hamba-hamba Tuhan harus menyadari tentang hak otoritas. Ini bukan sesuatu yang mandatory, yang wajib, tidak. Ya, para kekasih, itu sebab saya ingin menjelaskan hal ini supaya kita berhasil di dalam pelayanan kita. Saya tutup dengan angka Romawi 3,
Yesaya 22 ayat 22, kunci yang dipindah tangankan oleh Allah. Sebab apa? Sebab ketidakjujuran. Ya, saudara. Sebab tidak jujur. Bendahara yang terdahulu, ya, saudara, dalam Yesaya 22 ayat yang ke-22, disebutkan bahwa dia korupsi. Ya, saudara. Nah, namanya Sebna. Bendahara yang dulu yang lama namanya Sebna. S-E-B-N-A. Sebna. Nah, karena dia tidak jujur, maka oleh Tuhan dicabut dan digantikan kepada Eliakim. Nah, khusus untuk Eliakim ini ditambahi kunci rumah Daud yang besar di atas pundaknya. Ya, para kekasih, jadi kita harus tahu bahwa sebenarnya menjadi seorang hamba Tuhan itu haknya besar sekali. Tetapi kalau orang menjadi hamba Tuhan tidak mempunyai poima, tidak mempunyai workmanship, tidak mempunyai kasih, fatal. Itu sebab kita harus menjadi seorang hamba Tuhan yang penuh dengan kasih, yang bisa dipercaya, jangan seperti Sebna yang korupsi, sehingga Tuhan mencabut kebendaharaannya dan diberikan kepada Eliakim. Saudara, kalau kita merunut, ya, pada pelajaran yang akan datang saya akan sampaikan siapa Eliakim. Ya, saudara, Eliakim ini, ya, adalah anak Hilkia. Hilkia adalah imam yang dipercayai oleh Allah. Imam yang dahsyat. Hilkia yang menemukan kitab-kitab di satu kamar yang terkunci rapat. Hilkia yang mengeluarkan, saudara. Hilkia juga membuka satu kamar perbendaharaan. Satu kamar itu penuh dengan koin, penuh dengan uang. Uang persembahan bangsa Israel. Tidak dipakai untuk rumah Tuhan. Hilkia yang membuka dengan pintu, dengan kunci. Dan dia berkata kepada raja, "Raja, aku menemukan uang persembahan. Satu kamar besar tidak dipakai untuk Tuhan." Raja terkejut. Loh, kok bisa? Keluarkan, ayo dipakai untuk rumah Tuhan, perbaiki rumah Tuhan. Ini Hilkia yang mengerjakan. Hilkia juga membuka kamar yang lain. Ada gulungan kitab-kitab firman Tuhan. Dan raja berkata, "Tolong bacakan." Dan Hilkia membacakan. Hilkia mengadakan satu restorasi bagi kerajaan Israel dan Yehuda. Nah, Eliakim adalah anaknya Hilkia. Kita melihat di sini, saudara, karena ayahnya seorang yang takut kepada Tuhan, ayahnya adalah seorang yang jujur, anaknya dipercayai menjadi bendahara Allah. Saudara, tanpa kejujuran tidak ada kepercayaan Tuhan. Itu sebab kita harus minta supaya kita hari demi hari semakin jujur, semakin tulus, semakin benar, semakin kudus di hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita akan masuk dalam doa untuk kita masuk dalam perjamuan, kita masuk dalam pengurapan minyak. Ya Bapa yang baik, hamba telah menyampaikan sedikit rahasia dari firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan mengajari kami lebih lanjut lagi. Karena hanya Roh-Mu yang bisa membuat kami menjadi berkenan. Sehingga pelajaran ini bermanfaat ya Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan menutup pelajaran ini dengan dua hal yang mulia. Yaitu yang pertama dengan pengurapan dahi kami. Dan kedua dengan perjamuan kudus. Sekarang Tuhan kami akan melakukan pengurapan minyak bagi kepala kami sendiri. Para kekasih, siapkan minyak urapan. Dan bubuhkan pada jari tangan kanan saudara.
Mari kita akan angkat tangan kanan ini, taruh tangan kiri kembali pada jantung saudara dan mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, hamba bersama dengan para kekasih telah membubuhkan minyak urapan pada jari tangan kami. Dan sekarang Tuhan, minyak yang biasa ini akan Kau pakai luar biasa ketika menyentuh dahi kami. Sucikan minyak ini, sucikan tangan kami akan mengurapi kepala kami. Para kekasih katakan dalam nama Yesus. Dan silahkan dioles pada dahi saudara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi kita semuanya. Dan pengurapan Tuhan menguduskan kita. Pengurapan Tuhan menambahi kita hikmat akal budi. Pengurapan Tuhan memberikan pada kita kepercayaan yang lebih. Pengurapan dari Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Dan memberikan proteksi yang sempurna bagi kita. Diberkatilah para kekasih. Mari angkat dua tangan ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena kami mengakhiri pelajaran ini dengan mengurapi dahi kami, melayakkan kami menangkap seluruh kebenaran firman, serta menjadikan kami pelayan-pelayan yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin.